Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Semoga channel ini bermanfaat buat kita semua. Bekerja itu adalah cara bersyukur. Tahukah sahabat kalau bekerja itu adalah cara bersyukur? Allah memerintahkan kita untuk bekerja sebagaimana Allah memerintahkan keluarga Daud untuk bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Surat Saba ayat 13. Pekerjaan tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup serta mendekatkan diri kepada Allah dan bernilai ibadah. Orang yang tidak beriman pada hari akhir merasa maksiat itu indah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan menganggapnya sebagai satu kemustahilan belaka. Kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, seperti kemusyrikan, dan segala bentuk kemaksiatan, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebagai balasan atas mereka, mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi dan paling menyesali atas perbuatannya di dunia. Tafsir ringkas Kementerian Agama RI. Surat An-Naml ayat 4. Nabi Ibrahim adalah nabi teladan. Firman Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl 120. Sesungguhnya Ibrahim adalah laki-laki yang mengumpulkan kebaikan dan mengetahui syariat, layaknya seorang imam dan pemimpin kelompok. Dia juga orang yang taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, penuh ketakutan terhadap Allah dan berpaling dari agama-agama batil dan mengarah kepada agama yang benar. Dan beriman hanya kepada Allah, serta tidak termasuk orang-orang musyrik. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan. Mereka, sesuatu apapun. Al-Mukminun ayat 59. Baik syirik besar, seperti menyembah selain Allah, maupun syirik kecil seperti riya, tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Said bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan salat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadits yang dituturkan oleh si Syabi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadits yang dituturkan kepadamu itu? Kataku, dia menuturkan kepada kami hadits dari Buraidah bin Al-Husayb. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau karena sengatan. Bersambung, Bukhari, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Said pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya, tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadits dari Nabi bahwa beliau bersabda, telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang Nabi, bersamanya beberapa orang, dan seorang Nabi, bersamanya satu dan dua orang serta seorang Nabi, dan tak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku, tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu, tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah besar pula, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bersambung, riwayat Bukhari.